artikel Kristen dengan judul Manusia Makhluk Free Will. Topik tentang free will atau kehendak bebas adalah topik yang sudah dibahas oleh teolog sepanjang masa dan sudah ada banyak bukunya. Namun, agar pembaca tak perlu membaca buku yang tebal-tebal, saya mencoba meringkasnya untuk Anda. Dua makhluk diberi free will. Sesungguhnya semua makhluk termasuk binatang juga diberi free will. Sekurang-kurangnya kehendak bebas untuk memilih makanan, mau pergi ke arah mana dan lain-lain. Namun hanya dua makhluk yang diciptakan dengan kemampuan berpikir sampai tingkat kesadaran diri, self-consciousness. Kita tidak tahu banyak tentang malaikat, namun jika malaikat bisa menentang Allah, berarti dia diberi free will, karena jika tidak, maka akan berarti Allah sendiri yang membuat mereka menentangnya. Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa karena diciptakan sesuai dengan gambar, selm, dan rupa Demut, Sang Penciptanya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Dapat disimpulkan bahwa dari segala makhluk ciptaan Allah, manusia adalah yang paling mirip dengan Allah. Manusia diciptakan dengan komposisi Tritunggal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan keistimewaan lain lagi ialah diberikan kemampuan berpikir yang sampai tingkat sadar diri, bahkan mampu menciptakan dalam batas tertentu. Itulah sebabnya manusia bisa bikin burung 200-an ton yang bisa terbang ke angkasa. Bahkan manusia bisa pergi ke luar angkasa. Tuhan memberi tugas kepada pasangan manusia yang pertama untuk menamai segala makhluk lain dan mengendalikan mereka. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa manusia diberi free will untuk memutuskan sesuatu. Dan manusia ditempatkan di sebuah taman yang indah dengan perintah yang jelas. Boleh memakan semua buah di taman dan tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Hampir tidak ada orang waras yang gagal melihat bahwa Allah memberikan free will kepada manusia. Karena adalah hal yang sangat konyol untuk memberikan perintah dan melarang makhluk yang tidak ada free will-nya. Setelah kejatuhan, manusia punya free will. Akhirnya Adam dan Hawa dengan free will mereka telah memilih tidak mematuhi Allah, dan mereka percaya kepada iblis bahwa jika mereka memakan buah terlarang, mereka akan menjadi Allah. Terlalu konyol untuk menyingkirkan free will dalam keputusan Adam dan Hawa dan mengatakan bahwa Allah sendiri yang menetapkan mereka menentang dirinya. Adalah fakta bahwa memakan buah terlarang adalah keputusan free will Adam dan Hawa, sama sekali bukan ketetapan Tuhan. Penuduhan bahwa Allah yang menetapkan tindakan mereka adalah ide iblis yang bermotif mengajak makhluk cerdas menentang Allah serta menyalahkan Allah dalam semua tindakan mereka. Ada Calvinis yang akal sehatnya lumayan bagus berkata bahwa saat manusia belum jatuh, memang manusia ada free will. Tetapi setelah kejadian free will manusia hilang karena telah mati secara rohani. Mereka menafsirkan bahwa saat Adam jatuh tidak segera mati karena yang Tuhan maksud dengan mati di situ ialah mati rohani. Tetapi jika dibaca dan diteliti baik-baik, sangat jelas bahwa Tuhan tidak memaksudkan bahwa buah itu adalah buah racun, melainkan jika mereka memakannya maka mereka akan dihukum mati, bukan mati keracunan. Ada kebenaran rohani yang tersembunyi yang gagal dipahami banyak orang, yaitu bahwa hukuman untuk Adam dan Hawa sesungguhnya langsung dialihkan kepada Sang Juru Selamat. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Roma pasal 5 ayat 18-19. Hukuman atas kesalahan Adam akan ditanggung oleh Sang Juru Selamat, Yesus Kristus di kayu salib. Adam masih hidup 930 tahun kemudian mati. Kematian Adam dan seluruh keturunan Adam itu karena tidak berhasil makan buah kehidupan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian pasal 3 ayat 22. Ayat terkutip di atas menunjukkan bahwa sekalipun sudah memakan buah terlarang, maka Adam dan Hawa berhasil memakan buah kehidupan, maka mereka akan hidup selama-lamanya. Dan ini artinya bahwa hukuman mati Adam dan Hawa itu tidak dilaksanakan kepada mereka.
bahwa kematian mereka itu karena kegagalan mereka memakan buah kehidupan, sehingga tubuh mereka kehabisan energi dan mati. Apakah mereka kehilangan kesadaran diri? Sama sekali tidak. Dan apakah mereka kehilangan free will sebagai makhluk yang segambar dan serupa dengan Sang Pencipta? Sama sekali tidak. Mereka menjadi sangat pintar, tahu yang baik dan yang jahat. Bahkan Allah berkata bahwa Adam dan Hawa sudah menjadi salah satu dari Allah Tritunggal. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah manusia seperti mayat? Sama sekali tidak. Apakah manusia kehilangan kesadaran diri dan kehilangan free will? Sama sekali tidak. Silakan membaca kitab Ulangan pasal 30. Tuhan menghimbau orang-orang Yahudi untuk memilih berkat dan jangan memilih kutuk. Tuhan menyuruh orang Yahudi memilih kehidupan, jangan memilih kebinasaan. Ketika Yosua sudah tua, dia mengumpulkan orang-orang Yahudi dan menyuruh mereka memilih. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seistri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15. Adalah kesalahan yang sangat fatal ketika gereja mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki free will, bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan, bahkan kejatuhan Adam pun telah Tuhan tetapkan. Dengan hanya berdasarkan nalar filsafat bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jika manusia setelah kejatuhan kehilangan free will, maka semua kejahatan manusia tidak bisa dituntut tanggung jawabnya, dan tindakan manusia dalam penyembahan berhala tidak bisa disalahkan. Ini bukan cuma tidak masuk akal, melainkan sangat konyol. Dulu saya belum menyimpulkan bahwa ada iblis ikut campur tangan dalam memunculkan pengajaran ini. Tetapi setelah saya mendalami, akhirnya saya menjadi semakin jelas bahwa sesungguhnya pengajaran predestination yang menekankan pada pemilihan Allah atas dasar kedaulatan Allah dan kenihilan free will manusia adalah bersumber dari iblis. Karena sampai di ujungnya Allah adalah pribadi yang paling jahat bahkan bengis, yang memilih orang-orang tertentu tanpa alasan unconditional untuk disiksa di neraka selamanya. Coba perhatikan ayat-ayat berikut. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Yeremia pasal 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Yeremia pasal 19 ayat 5. Sekalipun setelah kejatuhan manusia, Allah menyatakan bahwa segala bentuk penyembahan berhala dan kejahatan serta kekejaman manusia tak pernah diperintahkannya, bahkan tak pernah timbul dalam hati Allah. Teologi yang mengajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu termasuk segala kejahatan dan kebejatan adalah fitnah semata-mata. Tuhan Yesus sebelum pulang ke sorga dengan sangat jelas memberi perintah untuk pergi memberitakan Injil. Apakah kepada makhluk yang tidak bisa ambil keputusan untuk dirinya? Apakah kepada robot atau mereka bahkan berkata kepada mayat? Betapa menghina Tuhan bahwa Dia perintahkan untuk memberitakan Injil kepada mayat. Karena manusia yang paling bodoh saja tidak perintahkan orang pergi berbicara kepada mayat. Setelah diselamatkan Injil, manusia punya free will. Kalvinisme adalah ajaran iblis yang sangat dahsyat. Hampir tidak ada kekristenan yang lolos dari Kalvinisme. Profesor saya yang mengajar pelajaran sejarah baptis berkata bahwa Spurgeon saja memegang 2 poin dari tulip, 2 point baptis, yaitu total depravity, perseverance of the saints, atau OSAS, dan sampai hari ini ada banyak orang baptis yang terjerat oleh OSAS. Saya selidiki, sesungguhnya penyebab mereka ngotot OSAS ialah karena mereka melawan Pentekostalisme yang mengajarkan bahwa setiap kali jatuh ke dalam dosa maka mereka telah hilang keselamatan dan hari Minggu mereka harus maju ke depan jemaat untuk terima Yesus lagi. John A. Rice, tokoh baptis editor The Sword of the Lord, menulis sebuah buku yang berjudul One Saved Always Saved atau OSAS, melawan konsep Pentekostalisme yang salah itu.
Dan hasilnya menyebabkan sebagian orang baptis tersumbat otaknya sehingga tidak memahami bahwa manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan dengan kehendak bebas atau free will dan tidak pernah berubah sampai nanti di sorga. Sebelum kejatuhan manusia adalah makhluk yang diberi kehendak bebas, free will, dan setelah kejatuhan tetap memiliki kehendak bebas. Demikian juga setelah diselamatkan oleh Injil manusia tetap memiliki kehendak bebas. Sebagian Calvinis karena terlalu sulit membantah akhirnya mengakui bahwa manusia sebelum kejatuhan ada free will, tetapi setelah kejatuhan menjadi mayat. Sebagian lagi termasuk sebagian baptis percaya setelah kejatuhan manusia tetap makhluk cerdas yang bebas, bukan mayat, maka mereka pergi sebagai misionaris memberitakan Injil agar manusia yang bisa berpikir bebas bisa mengambil keputusan percaya dan diselamatkan, namun tetap mengotot bahwa sesudah diselamatkan, manusia yang telah lahir baru tak punya free will lagi. Bagaimana bisa masuk akal untuk menghimbau makhluk yang tidak berkehendak bebas untuk tetap setia? Bagaimana bisa masuk akal memerintahkan makhluk yang tidak berkehendak bebas untuk saling mengasihi? Bagaimana bisa masuk akal untuk mendorong makhluk yang tidak ada kehendak bebas melakukan sesuatu dengan imbalan akan diberi hadiah surgawi? Bagaimana bisa masuk akal untuk melarang makhluk yang tidak ada kehendak bebas dan akan dihukum jika mereka melanggar? Kelihatannya para Calvinis adalah orang-orang yang kehilangan akal sehat atau orang-orang yang berhasil ditipu oleh iblis melalui filsafat yang sesungguhnya sangat konyol. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Perhatikan, semua ayat yang terkutip di atas hanya bisa masuk akal untuk makhluk yang berakal budi, bisa berpikir, dan yang punya kehendak bebas untuk membuat keputusan. Orang yang telah diselamatkan pun tetap bisa menjauh dari kasih karunia dan bisa melepaskan iman kepercayaannya karena masih ada kehendak bebas atau free will. Maka itu perlu berjaga-jaga. Free will manusia dan kedaulatan Allah. Lalu, apakah free will manusia bisa mengganggu atau membatalkan atau mengurangi kedaulatan Allah? Ingat, free will manusia itu pemberian Allah, bukan hasil kudeta manusia. Allah sang pencipta yang memutuskan menciptakan makhluk yang seperti dirinya, yang sesuai gambar dan rupanya. Dan Allah yang maha tahu, memang sudah tahu duluan segala hal yang akan terjadi dengan kehendak bebas manusia itu. Allah tahu bahwa manusia dengan free will-nya akan menentangnya. Namun dia juga tahu bahwa ada sebagian manusia nanti yang akan dengan free will mereka menyambut kasih-Nya dan dengan free will-nya memuji, mengasihi serta memuliakannya. Bagaimana dengan kemahakuasaan Allah? Apakah terganggu oleh free will manusia? Sama sekali tidak. Allah cukup dengan satu kata penduduk Sodom dan Gomora langsung jadi abu. Allah sendiri yang memutuskan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memutuskan sesuai hatinya dan pikirannya. Manusia yang memilih menentang Allah sama sekali tidak merugikan Allah, apalagi menyakiti Allah. Ketika manusia memakai free will-nya menentang Allah, maka yang rugi, yang sakit, bahkan yang akan binasa adalah manusia itu sendiri. Ketika penduduk Yerusalem menolak Yesus Kristus, siapakah yang rugi dan siapakah yang kemudian menderita dan binasa? Mereka sendiri rugi besar dan binasa. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius pasal 23 ayat 37. Setelah membaca ayat-ayat Alkitab seperti terkutip di atas, hanya pengikut buta John Calvin yang bisa tetap mengotot percaya bahwa manusia tidak punya free will. Tidak punya free will. Dan segala sesuatu telah Tuhan tetapkan sejak kekekalan minus waktu. Kesimpulan, manusia adalah makhluk khusus yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa sang penciptanya, memiliki inteligensi sampai tahap sadar diri, dan diberikan kebebasan untuk memilih sesuai keputusan hati dan pikirannya. Free will atau kehendak bebas ini sejak diciptakan tidak hilang walau setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan setelah diselamatkan oleh Injil kasih karunia pun, free will manusia masih tetap ada. Oleh sebab itu, sekalipun jatuh ke dalam dosa, namun diingatkan untuk tidak menjauh dari kasih karunia dan tidak melepaskan kepercayaan, melainkan tetap setia dalam keadaan apapun.
Bahkan ketika di surga nanti kita tidak menjadi robot atau patung, tetapi menjadi seperti malaikat yang tetap punya free will. Lalu, apakah ada yang mau memberontak dengan free will-nya? Terlalu bodoh, dungu, dan idiot jika sudah di surga masih mau memberontak dan pergi ke neraka. Semua penghuni surga akan menikmati kemuliaan Allah, kenikmatan surga, dan dengan bahagia akan terus memuji Allah dengan keinginan hati masing-masing yang bebas atau free. Haleluya, Maranatha. Jakarta, 7 Agustus 2024, Dr. Suento Liao. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan lainnya, silakan kunjungi kami www.grafeministry.org, drsantolioblog.grafeministry.org, YouTube, GBA Grafe dan GBA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yani Bobo pamit undur diri. Maranatha.